Assalamualaikum, saya Muhammad David Ridho dari kelas 4B program studi Tadris IPA. Kali ini saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya terkait ancaman keanekaragaman hayati dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Apakah teman-teman semuanya sudah mengetahui bahwa hampir 1 juta spesies di seluruh dunia ini terancam punah dalam dekade mendatang jika kita tidak mengambil tindakan sekarang dalam mengatasi krisis keanekaragaman hayati ini. Kehilangan sebesar itu tentu memiliki dampak yang sangat besar di kemudian harinya. Dampaknya ini tidak hanya dirasakan oleh spesies itu saja, melainkan juga bagi kesehatan dan kesejahteraan kita. Sebelum kita mengetahui ancaman keanekaragaman hayati ini, tentu teman-teman semuanya harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati ini. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Saat sekarang ini, keanekaragaman hayati sudah mulai berkurang. Sebagai gambarannya saja, Indonesia hadapi kepunahan burung tertinggi di dunia. Sebanyak 177 burung di Indonesia dikategorikan terancam punah. Hal ini disebabkan karena deforestasi, alih fungsi lahan, dan perburuan liar. Ada beberapa ancaman terhadap keanekaragaman hayati ini. Yang pertama yaitu hilangnya habitat. Kehilangan habitat ini merupakan ancaman yang serius bagi kematian spesies dan keanekaragaman hayati. Salah satu kasusnya adalah pembukaan lahan secara terus-menerus untuk pembangunan perkotaan maupun pertanian. Hal ini tentu mengakibatkan pengurangan terhadap habitat asli hewan maupun tumbuhan yang ada di sana. Kerusakan habitat ini tentu mengakibatkan hewan dan tumbuhan di sana tidak lagi memiliki habitat aslinya, yang kemudian mereka malah memilih untuk pergi ke pemukiman warga dan menyerang manusia yang ada di sana. Sempat berkeliaran di permukiman. Seperti ini good people, upaya mengantisipasi terjadinya konflik satwa liar dan manusia. Masih berusia remaja, diduga harimau ini keluar dari hutan dampak kerusakan lingkungan. Mencegah satwa dibinasakan warga, sekaligus menjaga agar tak ada warga jadi korban. Petugas memerangkap harimau Sumatera yang masuk ke desa Pulau Muda Pelalawan. Setelah harimau masuk perangkap, petugas memeriksa kondisi satwa liar ini. Selanjutnya tim penyelamat satwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau langsung melepaskannya kembali ke habitat asli. Pelepasliaran berlangsung Selasa siang di kawasan konservasi rumah alami mamalia ini. Untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan cara membuat kawasan konservasi untuk menjaga habitat alami dan melakukan pengelolaan lahan berkelanjutan. Yang kedua adalah eksploitasi spesies secara berlebihan. Tumbuhan dan hewan seringkali dieksploitasi secara berlebihan untuk keperluan bahan bangunan, perdagangan bulu, hewan peliharaan yang eksotis, dan sebagai bahan makanan. Salah satu contohnya adalah keberadaan dari badak bercula satu yang saat sekarang ini sudah mengalami yang namanya kepunahan. Hal ini disebabkan karena adanya perburuan liar dan perambaan hutan. Cula badak ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Hal inilah yang membuat para pemburu mencari cula badak untuk dijual. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah beserta dengan lembaga-lembaga yang bekerja sama untuk melindungi badak bercula satu ini membentuk atau membuat Taman Nasional atau Konservasi Alam. Nah, Taman Nasional Ujung Kulon sudah dinobatkan oleh Badan Warisan Dunia UNESCO sebagai satu-satunya tempat di dunia untuk melihat adanya badak Jawa ataupun badak bercula satu. Nah, untuk memantau setiap pergerakan, kegiatan, aktivitas dari badak Jawa, para petugas dari Taman Nasional memasang video trap. Nah, video trap ini sudah dilengkapi dengan sensor gerak. Jadi setiap pergerakan dari hewan, khususnya badak Jawa, nantinya akan dipantau untuk melihat pola hidupnya, kemudian jenis kelaminnya, dan juga potensi adanya badak Jawa jenis baru. Nah, video trap ini nantinya akan diganti setiap 1 bulan sekali. Tahun ini jumlah badak Jawa di Ujung Kulon ada 67 individu. Dalam 2 tahun terakhir, mereka hanya bertambah 4 individu, 2 jantan dan 2 betina. Reproduksi yang cukup lambat menjadi tantangan dalam upaya pelestarian badak Jawa. Badak betina hanya bisa hamil 5 tahun sekali. Itu pun masa kehamilannya mencapai 18 bulan dengan periode menyusui dan pengasuhan selama 2 tahun. Yang ketiga ada namanya perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati adalah naiknya intensitas atau frekuensi dari kebakaran maupun badai dan periode kekeringan. Sebagai contohnya saja kebakaran hutan di Riau, tentu hal ini mengalami kerusakan ekologi
dan penurunan terhadap keanekaragaman hayati. Untuk mengurangi ancaman ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi gas rumah kaca. Kita dapat menggunakan energi secara lebih efisien dan beralih ke energi yang terbarukan seperti angin maupun tenaga surya.